Baiklah, hai semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nobel Gibran dengan NIM B1121124. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen yang berguna untuk menjawab tugas dari UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsumen dan apa itu pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, pertama, apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya. Pertama, konsumen adalah pihak yang biasanya menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Mereka memiliki hak-hak tertentu dan kewajiban dalam transaksi konsumen dan perlindungan hukum tertentu dalam banyak yurisdiksi. Baik, untuk pelaku usaha, di sisi lain adalah pihak atau entitas yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Mereka beroperasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan penjualan produk atau jasa mereka. Pelaku usaha dapat berupa perusahaan, toko, penyedia jasa, atau individu yang menjual produk atau jasa kepada konsumen. Adapun hak dari konsumen yaitu hak untuk memilih, hak untuk menerima informasi, hak untuk perlindungan, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk privasi, dan kewajiban dari konsumen sendiri yaitu kewajiban untuk membayar, kewajiban untuk menggunakan dengan benar hal yang telah dibeli, dan juga kewajiban yang lainnya untuk tidak menyalahgunakan hal tersebut. Dasar hukum dari hukum perlindungan konsumen, hukum untuk hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi negara atau wilayah hukum di mana transaksi tersebut terjadi. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, dan undang-undang perlindungan privasi konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Contoh konkret dapat meliputi hak konsumen untuk menerima barang yang sesuai dengan deskripsi, hak untuk mendapatkan pengembalian uang jika barang cacat, dan kewajiban konsumen untuk membayar harga yang disepakati dan tidak menyalahgunakan produk atau jasa. Dalam transaksi konsumen, dasar hukum ini memberikan pedoman untuk melindungi hak konsumen dan mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri? Nanti saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh dasar hukumnya ya. Baik, sebelumnya perlindungan konsumen itu adalah serangkaian tindakan dan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan konsumen dalam transaksi bisnis dan dalam penggunaan produk atau jasa. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana konsumen dapat melakukan transaksi yang aman, adil, dan bermanfaat. Ini juga bertujuan untuk mengimbangi ketidakseimbangan kekuatan yang sering ada antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen dapat mencakup berbagai aspek seperti informasi yang jelas, kualitas produk, harga yang wajar, dan hak untuk mengajukan keluhan. Tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri meliputi keamanan konsumen, keadilan dan transparansi hak konsumen, penghindaran praktik bisnis dan yang tidak etis, serta pengembalian uang. Untuk contoh perlindungan konsumen itu sendiri, dan akan saya kasih tahu dasar hukumnya langsung, yaitu label makanan. Yaitu perlindungan konsumen dalam hal label makanan memastikan bahwa informasi yang tercantum pada label makanan adalah akurat. Dan perlindungan privasi data. Privasi data dalam era digital, perlindungan konsumen juga mencakup privasi data. Contoh perlindungan privasi data adalah Peraturan Umum Perundang-undangan Data GDPR di Uni Eropa yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol data pribadi mereka. Berikutnya yaitu garansi produk. Banyak negara yang memiliki undang-undang yang mengatur garansi produk. Misalnya di Amerika Serikat, Undang-Undang Garansi Konsumen Magnuson-Moss mengatur hak konsumen terkait dengan garansi produk. Perlindungan konsumen seringkali didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah khusus seperti Badan Perlindungan Konsumen yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Melalui regulasi ini, tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan lingkungan yang dimana konsumen dapat merasa aman dan memiliki hak yang dihormati dalam berbagai transaksi konsumen. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni prinsip product liability dan strict liability. Apa yang dimaksud dengan prinsip product liability tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip strict liability? Yaitu prinsip product liability adalah konsep dalam hukum perlindungan konsumen yang memungkinkan konsumen untuk menuntut produsen atas pihak yang menghasilkan produk yang cacat. Contoh, ada kerusakan pada barang sebelum dibeli,
atau hal yang berbahaya jika produk tersebut menyebabkan cedera atau kerusakan. Prinsip ini memposisikan produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan, dan mereka dapat dianggap bertanggung jawab hukum jika produk tersebut memiliki cacat yang menyebabkan cedera atau kerusakan. Prinsip strict liability adalah varian dari prinsip product liability yang menempatkan tanggung jawab pada produsen tanpa memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian. Dalam prinsip strict liability, produsen dapat dianggap bertanggung jawab jika produk mereka cacat, bahkan jika mereka telah melakukan segala upaya yang wajar untuk memastikan keamanan produk. Dengan kata lain, produsen dapat dihukum harus membuktikan kelalaian atau kesalahan dalam produk atau perawatan produk. Perbedaan antara kedua prinsip ini yang bisa kita lihat adalah terhadap beban bukti. Contoh product liability, dalam prinsip product liability, konsumen perlu membuktikan bahwa produsen memiliki kesalahan atau kelalaian dalam memproduksi produk tersebut. Ini berarti konsumen harus membuktikan bahwa produsen secara aktif melakukan sesuatu yang salah dalam pembuatan produk. Sedangkan strict liability, dalam prinsip strict liability tidak diperlukan bukti kesalahan atau kelalaian. Jika produk memiliki cacat yang menyebabkan cedera atau kerusakan, produsen dapat dianggap bertanggung jawab tanpa memerlukan bukti kesalahan. Berikutnya standar kepatuhan produsen. Dalam product liability, dalam prinsip product liability, produsen dapat membela diri dengan mengajukan bahwa mereka telah mengikuti standar keselamatan yang ada dan melakukan segala yang wajar untuk memastikan keamanan produk. Sedangkan pada strict liability, dalam prinsip strict liability, produsen tetap bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan produk. Contoh untuk memahami perbedaan ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Contohnya yaitu pada produk liability, seorang konsumen membeli oven mikro merek X. Misalkan setelah beberapa waktu oven tersebut meledak. Nah, itu menyebabkan kerusakan pada rumah konsumen. Jadi konsumen kemudian mengajukan gugatan terhadap produsen merek X tersebut dan harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan dalam merancang atau memproduksi oven tersebut. Misalnya dengan tidak mengikuti standar keselamatan yang ada. Nah, untuk contoh strict liability, dalam contoh yang sama, jika prinsip strict liability diterapkan, produsen merek X dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan mereka. Jika oven tersebut terbukti bermasalah atau cacat dan menyebabkan kerusakan, produsen dapat dihukum secara langsung. Nah, untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen sering mengatur prinsip product liability atau strict liability atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada yurisdiksi dan ketentuan hukum yang berlaku ya. Implementasi salah satu prinsip ini dapat memiliki dampak besar pada hak konsumen dan tanggung jawab produsen dalam kasus produk cacat atau berbahaya. Baiklah, yang berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu setelah kita mengetahui apa itu konsumen, apa itu pelaku usaha ya, kita akan membahas tentang jasa dan barang ya. Apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dan barang jika dilihat dari aspek ekonomisnya ya. Jelaskan dan akan saya jelaskan dengan menggunakan contoh dan dasar hukumnya ya. Jasa itu sendiri adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan layanan, keterampilan ataupun pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Jasa tidak menghasilkan produk fisik yang dapat dilihat ataupun disentuh, melainkan memberikan nilai pelayanan, pengetahuan atau pengalaman. Jasa bisa sangat beragam, mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, perbankan, dan banyak lagi. Untuk barang di sisi lain adalah produk fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki wujud ya. Barang adalah objek yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan ekonomi. Contoh barang termasuk pakaian, makanan, mobil, peralatan elektronik, dan sejenisnya. Perbedaan antara jasa dan barang dalam aspek ekonomis meliputi yang pertama yaitu intangibilitas. Jasa bersifat intangibilitas, artinya mereka tidak memiliki bentuk seperti yang tadi yang saya katakan ya. Mereka tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat atau disentuh. Contoh jasa intangible termasuk konsultasi hukum, pendidikan, atau pelayanan medis. Berikutnya untuk barang adalah tangible, yang berarti mereka memiliki bentuk fisik, rasa, maupun wujud ya. Contoh barang termasuk pakaian, makanan, dan barang-barang konsumen lainnya. Untuk jalur pemasaran jasa biasanya itu ya berkaitan dengan mempromosikan pengalaman ataupun keahlian yang dapat dilihat atau dirasakan oleh konsumen. Sedangkan untuk barang, biasanya pemasaran barang lebih terfokus pada karakteristik fisik produk dan atribut-atribut yang dapat dilihat atau dirasakan oleh konsumen. Sedangkan pada penyimpanan, jasa biasanya tidak dapat disimpan ya atau diakumulasikan seperti barang. Mereka biasanya harus dikonsumsi pada saat diberikan secara langsung ya. Barang dapat disimpan dan diperdagangkan di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Baiklah, untuk dasar hukum dari
barang dan jasa. Dasar hukum untuk perlindungan konsumen dalam konteks jasa dan barang ya dapat berbeda sesuai dengan yurisdiksi negara atau wilayah hukum yang berlaku. Banyak negara yang memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mencakup baik barang maupun jasa, tetapi mungkin ada peraturan yang lebih khusus untuk sektor jasa tertentu. Contoh dasar hukum perlindungan konsumen yang mencakup baik barang maupun jasa adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen di berbagai negara. Namun ada peraturan yang lebih spesifik untuk sektor jasa tertentu, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen di bidang jasa keuangan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam bidang kesehatan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan pedoman dan perlindungan kepada konsumen dalam berbagai konteks, termasuk transaksi jasa dan barang. Kan tadi sudah membahas tentang konsumen ya. Ada nggak sih asas keamanan dan keselamatan konsumen dan bagaimana perbedaannya dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan ya? Saya akan menjelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Sekali lagi ya, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah prinsip dasar dalam hukum perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen aman untuk digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk atas jasa dengan standar keamanan yang tinggi. Perbedaan antara asas keamanan dan keselamatan konsumen dengan asas lainnya adalah sebagai berikut ya. Akan saya jelaskan. Yang pertama asas keseimbangan ya. Asas keamanan dan keselamatan konsumen fokusnya adalah pada perlindungan konsumen dan memastikan bahwa produk atau jasa yang mereka beli tidak membahayakan mereka. Asas keseimbangan menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi ekonomi. Ini mencakup hak konsumsi dari konsumen untuk memilih dan hak pelaku usaha untuk berbisnis. Berikutnya, asas kepastian hukum. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum lebih menekankan pada upaya memastikan bahwa produk atau jasa mematuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh hukum. Asas kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam hukum sehingga konsumen dan pelaku usaha tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks hukum perlindungan konsumen. Untuk asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen lebih terkait dengan hak dan perlindungan konsumen daripada dengan konsep keadilan yang lebih luas. Asas keadilan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum setara, perlakuan yang adil terhadap semua pihak dalam transaksi, maupun itu konsumen ataupun produsen. Contoh dari asas-asas ini dan dasar hukumnya sebagai contoh, jika sebuah perusahaan nih ya, makanan menghasilkan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, asas keamanan dan keselamatan konsumen akan mewajibkan perusahaan itu untuk menghentikan produksi dan distribusi produk tersebut, mengumumkan penarikan produk dari pasar, memberitahu konsumen tentang bahaya produk tersebut, mematuhi peraturan keamanan pangan yang berlaku. Dasar hukum asas keamanan dan keselamatan konsumen dapat terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan undang-undang terkait yang mengatur standar keamanan dan kesehatan. Misalnya di Amerika Serikat, Badan Pengawasan Pangan dan Obat-obatan atau FDA memiliki peran dalam menegakkan prinsip ini dalam konteks makanan dan obat-obatan. Dalam banyak yurisdiksi, pelanggaran asas keamanan dan keselamatan konsumen dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang serius bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan. Ya, berikutnya apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab? Berdasarkan unsur kesalahan ya, atau fault liability based on fault, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability, dan prinsip tanggung jawab mutlak, no fault liability, absolute liability, atau strict liability. Baik, akan saya jelaskan dengan mengemukakan contohnya ya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa seorang atau pihak bertanggung jawab hanya jika mereka melakukan tindakan kelalaian atau ada unsur kesalahan dalam tindakan mereka yang menyebabkan cedera atau kerusakan. Dalam konteks perlindungan konsumen, ini berarti konsumen perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku usaha atau produsen telah melakukan tindakan kelalaian atau salah dalam merancang, memproduksi, serta mendistribusikan produk tersebut atau jasa yang menyebabkan cedera atau kerusakan. Prinsip ini sering mengharuskan konsumen untuk membuktikan bahwa pelaku usaha memiliki unsur kesalahan atau kelalaian dalam tindakan mereka. Contoh prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability, misalkan seorang membeli mobil yang mengalami kegagalan rem, kan otomatis nggak bisa rem gitu kan, jadi terjadi kecelakaan. Untuk menuntut produsen tersebut berdasarkan prinsip fault liability, konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan dalam merancang atau memproduksi rem, atau tidak memberikan informasi yang cukup tentang pemeliharaan yang benar.
Baik, untuk prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability adalah prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha atau produsen dapat dianggap bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian. Dalam hal ini, ya, terdapat asumsi bahwa produk atau jasa yang cacat atau berbahaya bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang mungkin timbul, ya. Kerusakan yang mungkin timbul, mungkin. Ini sering diterapkan dalam situasi di mana produk atau jasa yang bersangkutan memiliki risiko tinggi. Contoh prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability. Sebagai contoh, dalam kasus produk obat-obatan, ya, ada praduga bahwa produsen obat bertanggung jawab atas efek samping. Contoh, lebih kurus setelah diminum atau mengalami perubahan pada tubuh, merugikan jika efek samping tersebut tidak diungkapkan secara wajar dalam informasi produk. Dalam hal ini, konsumen tidak perlu membuktikan bahwa produsen obat melakukan kesalahan. Cukup adanya efek samping yang merugikan sudah cukup untuk menuntut produsen. Prinsip bertanggung jawab mutlak atau prinsip tanggung jawab mutlak, no fault liability atau strict liability adalah prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab tanpa memandang kesalahan atau kelalaian dalam tindakan mereka. Dalam prinsip ini, pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab atas produk atau jasa yang mereka hasilkan atau didistribusikan terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus produk berbahaya atau risiko tinggi. Contoh prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault liability yaitu dalam kasus produk berbahaya seperti bahan kimia, beracun, atau bahan peledak. Prinsip tanggung jawab mutlak berlaku jika produk tersebut menyebabkan cedera atau kerusakan. Produsen atau distributor dapat dianggap bertanggung jawab tanpa memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian. Perbedaan utama antara prinsip fault liability, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, dan prinsip tanggung jawab mutlak adalah apakah harus ada bukti kesalahan atau kelalaian yang diakui terlebih dahulu dalam menentukan tanggung jawab. Dalam fault liability, bukti kesalahan diperlukan. Sementara dalam prinsip praduga dan tanggung jawab mutlak, bukti kesalahan tidak selalu diperlukan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perlindungan konsumen tergantung pada yurisdiksi dan jenis produk atau jasa yang terlibat. Nah, kan tadi udah bahas tentang perlindungan konsumen itu sendiri, barang serta jasa. Kita juga sering mendengar ada kata yang mengatakan pembeli itu adalah raja. Akan tapi dalam kenyataan pembelilah sebagai konsumen yang seringkali berada dalam posisi yang lemah serta seringkali dirugikan. Mengapa begitu? Akan saya jelaskan dan mengemukakan contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen, ya. Yang pertama, pembeli adalah raja mungkin merupakan ungkapan umum dari dalam bisnis, ya, untuk menunjukkan pentingnya konsumen dalam ekonomi. Namun dalam praktiknya, konsumen seringkali, ya, berada dalam posisi yang lemah dan dapat dirugikan karena beberapa alasan, yaitu ketidaksetaraan informasi, ketergantungan, produk dan jasa cacat, klausal perjanjian yang tidak adil, serta ketidakmampuan hukum. Solusi dari perspektif hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Kita harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sering mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang produk atau jasa yang cacat, ya. Produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti rugi jika produk atau jasa mereka menyebabkan cedera atau kerusakan. Yang selanjutnya, ketentuan kontrak yang adil. Perlindungan konsumen melarang klausal perjanjian yang tidak adil, ya, atau menguntungkan hanya satu pihak. Konsumen memiliki hak untuk meminta penjelasan tentang kontrak dan hak-hak mereka dalam kontrak tersebut. Yang keempat itu penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan konsumen hak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum jika mereka merasa dirugikan. Lembaga Perlindungan Konsumen atau badan hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak konsumen. Yang kelima yaitu pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen dapat membantu konsumen menjadi lebih sadar dan hak-hak mereka. Jadi mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan sadar akan risiko yang terkait dengan produk yang akan diterima setelah menggunakan jasa atau barang. Dengan kata lain, melindungi diri mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan pelatihan. Dengan penerapan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat memiliki perlindungan yang lebih baik dan menjadi lebih berdaya dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Ini seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap keadilan dan keseimbangan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam soal UTS saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.